Baik teman-teman semuanya, saya kali ini akan membahas dari Mario Alboas bab 1, bab 8 tentang persamaan diferensial, problem section 1. Ini ada 7 soal, tapi saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan ambil beberapa soal yang penting-penting saja, yang sekiranya dapat memberikan contoh bagi teman-teman bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, soal yang akan saya ambil adalah soal nomor 3, kemudian 4, 5, dan yang terakhir adalah 7. Baik, langsung kita menuju ke lembar pengerjaan soal. Oke, ini kita mulai dari soal nomor 3 ya. Verify that Y sama dengan sin X, kemudian Y sama dengan cos X, Y sama dengan eksponensial IX, dan Y sama dengan eksponensial min IX adalah solusi dari Y double aksen sama dengan minus Y. Baik, kita akan buatkan persamaan ini. Ini kita mulai dari nomor 3 tadi ya. Ini persamaan diferensialnya adalah Y double aksen itu sama dengan minus Y. Ini kalau kita tuliskan dalam notasi Leibniz, maka persamaan diferensial ini bisa kita ubah menjadi bentuk D2Y per dx kuadrat, ini pindah ke kiri jadi plus ya, plus Y sama dengan 0. Bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, D2Y plus Y sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita ubah ke bentuk seperti ini, D kuadrat plus 1 kalikan Y sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorkan ya, solusinya menjadi D minus I dikalikan dengan D plus I kalikan Y sama dengan 0. Oke, maka kita bisa peroleh bahwa D minus I kalikan Y sama dengan 0 ya, atau D plus I ini kita kurung kalikan Y sama dengan 0. Baik, kita bisa selesaikan satu persatu. Jadi nanti D Y sama dengan I Y, atau yang satunya adalah D Y sama dengan min I dikalikan Y. Oke, ini kita tuliskan jadinya DY per dx sama dengan IY. Yang ini adalah DY per dx sama dengan min I. Dengan mudah nanti kita peroleh ya, dengan sangat mudah. Y ini adalah nanti kita selesaikan dulu saja ya. Ini dy per y sama dengan I dx, kemudian kalau kita integralkan jadinya nanti adalah ln y itu sama dengan I x plus C1, maka kita bisa peroleh bahwa nanti ini adalah Y sama dengan K1 eksponensial IX. Oke. Sementara yang ini dy per Y sama dengan minus I dx, kita integralkan saja, sehingga kita dapat peroleh bahwa ln Y sama dengan min IX plus C2 ya. Kita peroleh bahwa Y sama dengan K2 eksponensial min IX. Nah, solusi umumnya ya, solusi umum bersama diferensial ini Y nanti sama dengan K1 eksponensial IX plus K2 eksponensial min IX ya, solusinya ini. Kemudian bisa kita ubah menjadi D sinus cosinus juga, karena kita tahu bahwa E pangkat IX itu adalah cos X plus I sinus X, kemudian E pangkat min IX itu adalah cosinus X min I sin X
begitu, maka kita bisa tulis Y itu sebagai K1 kalikan dengan cosinus X plus E sin X, dijumlahkan dengan ini K2 dikalikan cos X min I sin X. Kemudian kita kumpulkan yang sin dengan sin, cos dengan cos, maka ini jadi K1 plus K2 dikalikan dengan cosinus X, kemudian dijumlahkan dengan I dari K1 min I K2, ini sinus X. Bisa kita tuliskan solusinya menjadi A cos X plus B sin X. Ya, terbukti ya kalau ini itu adalah sin X cos X eksponensial X sama dengan X adalah solusi dari persamaan diferensial Y double aksen sama dengan minus Y. Kemudian nomor 4, tentukanlah jarak suatu objek yang bergerak sebagai fungsi T jika bermula dari keadaan diam dan punya percepatan d2x per dt kuadrat sama dengan G eksponensial pangkat min KT. Tunjukkan bahwa untuk T yang kecil hasilnya sama dengan persamaan 1/10 adalah persamaan gerak lurus berubah peraturan ya. Dan untuk T yang besar, kecepatan kemajuan ya dx per dt itu konstan. Nah, konstan itu disebut sebagai kecepatan terminal. Oke, kita pindah slide saja. Tadi persamaan diferensialnya itu adalah d2x per dt kuadrat sama dengan G eksponensial pangkat min KT ya. Kita lihat dulu. Ya, benar. Kemudian kita akan mencari kecepatan dahulu, yaitu dx per dt itu adalah integral percepatan integral di atas dengan G eksponensial pangkat min KT dt, hasilnya adalah G dibagi minus K eksponensial min KT plus C1 konstanta tentunya. Kemudian kalau kita ingin mencari X-nya, kita integralkan saja dx per dt terhadap t ya, maka integral dari ini kita kurung saja, integralnya adalah G per eksponensial per minus K kali eksponensial pangkat min KT plus C1 dt, maka ini sama dengan G per K kuadrat eksponensial pangkat min KT di plus C 1 kali KT plus C2. Nah, kita akan melakukan aproksimasi untuk tadi soalnya adalah untuk T kecil ya. Kemudian untuk T kecil kita bisa aproksimasi X ini. Untuk T kecil maka kita dapat mengaproksimasi eksponensial KT ini ya. Itu menjadi bentuk 1 plus min KT kemudian plus eksponensial KT kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya ya. Nah, untuk T kecil maka ini itu bisa itu bisa kita lakukan pendekatan ya untuk deret ini. Kan kalau eksponensial X itu kan adalah 1 plus X kuadrat per 2 faktorial kemudian plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Oke, ini kita ambil saja sampai deret ketiga. Jadi nanti minus KT pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Kita lakukan pendekatan, ambil saja 3 suku awal, maka 1 minus KT plus min KT kuadrat per 2 faktorial itu. Oke, maka ini hasilnya
pendekatan itu ini pendekatan ya. Oke. X-nya kita tuliskan G per K kuadrat dikalikan dengan 1 min KT, ini jadi adalah plus K kuadrat T kuadrat per 2 faktorial, ini plus C1T plus C2, ini bisa kita peroleh bahwa G per K kuadrat min G per K kalikan T ya, G per K kalikan T, kemudian di plus dengan G T kuadrat per 2, ini plus C1 plus C2. Ini bisa kita tulis ini X ini sama dengan G kali T kuadrat per 2 min G per K kali T plus G per K kuadrat plus C1 plus C2 begitu. Nah, kita juga belum tahu sebenarnya nilai dari C1 ini apa dan C2 ya. Oke, kita asumsikan X-nya itu awalnya adalah 0 gitu ya. Kita pakai syarat batas misalnya misalnya pada saat T sama dengan 0 itu X-nya 0 ya. Maka ini kita peroleh ini mohon maaf, bukan X, V-nya saja yang kita tulis, V atau dx per dt. Dx per dt sama dengan 0 ya. Nah, kita peroleh bahwa ini 0 sama dengan G per minus K sama dengan C1 ya. Maka plus C1, maka kita peroleh C1 itu G per K. Oke, maka kita peroleh bahwa C1 itu G per K ya. Oh, ini tadi ada T-nya, lupa. Ada T di sini, ini ada T. Yang tidak ada T adalah C2. Ini C1 kali T juga. Kita substitusi bahwa ini G T kuadrat per 2 minus G T plus G per K kuadrat plus G ini G per K ya, plus G per K kali T plus C2. Nah, ini saling dicoret ya. Ini adalah konstanta, maka ini mirip GLBB. Saya rasa cukup mudah. Kemudian untuk T besar, dx dt konstan. Untuk T sangat besar ya, ini simbol juga. Untuk T sangat besar ya, maka eksponensial min kt itu kan mendekati 0 ya, maka dx dt ya, dx per dt nya itu nanti akan sama dengan C1, yang tidak lain C1 tadi nilainya adalah G per K. Ini disebut juga sebagai kecepatan terminal. Baik, kita lanjut di nomor 5. Tentukanlah posisi X dari sebuah partikel pada waktu T jika percepatannya ini d2x per dt sama dengan sin omega T. Oke, kita tuliskan d2x per dt kuadrat ini sama dengan A dikalikan sin omega T ya. Kita dapat tuliskan bahwa dx per dt itu adalah integral dari A sinus omega T dt. Tentunya sini adalah minus A per omega cos omega T plus konstanta ya, misal C1 itu ya, kita boleh begitu. Kemudian kita juga bisa memperoleh X ya, itu sebagai integral
dx dt ya, integral dx dt sama integral dari di atas min a per omega cos omega t plus c1 dt, hasilnya adalah minus a per omega kuadrat sin omega t plus c1 kali t plus c2 gitu. Nah, untuk nilai dari C1, C dan C2 itu kita harus menentukannya dari syarat awal ya. Oke. Nah, kemudian soal nomor 7 terakhir untuk pembahasan 1, momentum P dari sebuah elektron bergerak dengan kelajuan V dekat dengan C, artinya V-nya itu dekat dengan kecepatan cahaya, nilainya itu bertambah menuju C, maksudnya persamaan momentumnya mengikuti bentuk seperti ini ya, P sama dengan mv per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana M itu konstan ya, massa elektron. Jika elektron dipengaruhi oleh gaya F ya, hukum kedua Newton didefinisikan atau dideskripsikan oleh persamaan berikut. dP per dt sama dengan ddt dari mv per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan F. Tentukanlah V sebagai fungsi T dan tunjukkan bahwa untuk V menuju C saat T menuju hingga. Tentukanlah jarak yang ditempuh oleh elektron jika T sebagai fungsi T ya, jika elektron dari keadaan dia. Oke, kita langsung saja. Ini dt dari M V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan F-nya. F ya. F ini tidak lain adalah gaya yang bekerja pada elektron ya. Ini bisa kita tuliskan F gitu saja. Nah, ini kan kita gitu ya Pak, bisa kita turunkan ini yang ruas kiri ini terhadap T gitu, maka ini hasilnya adalah bisa kita lakukan aturan-aturan biasa ya. Maka ini kita peroleh ini bisa kita langsung saja, jadi D dari M kali V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, ini F dt ya. Oke, kita integralkan saja itu, gayanya kan konstan ya, maka ini nanti tinggal M V per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan F dikali T plus katakanlah C1 gitu. Oke, C1 ya. Kemudian kita tahu bahwa tadi elektron bermula dari keadaan diam, artinya saat T sama dengan 0 ya, itu V-nya itu bernilai 0 ya. Kita lakukan itu mencari nilai C1, kita masukkan T0 ya. Ini V-nya 0 tentunya sama dengan F kali 00 plus C1 ya, maka C1 nilainya 0 ya. Nah, nilainya 0 gitu. Kita peroleh bahwa M kali V itu F kali T kali akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, kita akan mencari nilai CV ya. Ini bisa kita kuadratkan, M kuadrat V kuadrat sama dengan F kuadrat T kuadrat, ini kali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini kita tarik garis atas, kita peroleh bahwa M kuadrat V kuadrat sama dengan F kuadrat T kuadrat min F kuadrat T kuadrat V kuadrat, ini per C kuadrat, pindah ke ruas kiri, maka jadinya M kuadrat V kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat V kuadrat per C kuadrat sama dengan F kuadrat kali T
kuadrat. Nah, ini kalikan dengan V kuadrat, ini kali M kuadrat plus F kuadrat T kuadrat per C kuadrat sama dengan F kuadrat T kuadrat. Ya, ini V kuadrat sama dengan F kuadrat T kuadrat, kita bagi dengan M kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat per C kuadrat. Kita peroleh nanti nilai dari V ya, V ini gini saja. Kita nyari, kan kita diminta mencari V, kita buktikan bahwa V menuju C saat T menuju tak hingga. Kita ambil limit dari V kuadrat, limit dari T menuju tak hingga dari V kuadrat, maka limit T menuju tak hingga dari ini ya, F kuadrat T kuadrat dibagi dengan M kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat dibagi C kuadrat. Nah, caranya kalau kita mendapatkan mencari limit T menuju tak hingga ya, itu kita bagi pangkat tertinggi ya, kita artinya bisa menuliskan itu di atas yang menjadi, kita bagi T kuadrat atas dan bawah, jadinya F kuadrat per M kuadrat per T kuadrat di plus ini jadinya F kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan T tak hingga, ini 0 ya, ini tinggal F kuadrat per F kuadrat per C kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kalau ini V kuadrat C kuadrat, maka V itu sama dengan C, terbukti ya, saat T menuju tak hingga, V menuju C gitu. Kemudian di jarak yang ditempuh elektron dari T ya. Nah, ini kita perlu mencari V sebagai fungsi T. Kita tadi peroleh bahwa V kuadrat itu adalah F kuadrat T kuadrat per M kuadrat plus F kuadrat plus T kuadrat kali T kuadrat plus per C kuadrat. Oke, kembali sama. Oke, kita akan peroleh bahwa V itu akar di atas ya, maka jadinya F kali T kita bagi dengan M kuadrat, ini akar ya, plus F kuadrat T kuadrat per C kuadrat. Oke, karena kita mencari C ya, mencari posisi X, maka kita tuliskan dx per dt ini sama dengan F kalikan T, ini kali C atas bawah ya, T kali C kita bagi dengan akar dari tentunya ini menjadi M C kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat ya. Oke, kalau kita mencari dx, maka ini jadinya FC kalikan T dt, kita bagi dengan akar dari ini kurang kuadrat tadi, M kuadrat C kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat ya. Oke, maka nilai X itu adalah integral dari di atas ya, FC kali T dibagi dengan akar dari M kuadrat C kuadrat tambah F kuadrat T kuadrat dt. Nah, kita bisa lakukan integral substitusi ya. Kita misalkan ini misal U itu adalah M kuadrat C kuadrat plus F kuadrat T kuadrat ya. Maka DU itu jadinya kan 2F
kuadrat T dt gitu ya. Maka ini bisa kita tuliskan integralnya menjadi integral fc. Bentar, ini kita tuliskan saja dulu f c gitu ya. Kemudian kita peroleh T dt itu tentunya adalah du per 2f kuadrat. Ini kita bagi dengan akar u, T dt kita ganti ini jadi du per 2f kuadrat. Nah, ini kita peroleh nanti bahwa c per 2f kuadrat kali integral dari seperakar u adalah u pangkat min setengah du ya. Nanti jadinya c per 2f kuadrat jadinya nanti 1 bagi setengah itu 2 ya, u pangkat setengah itu plus konstanta, katakanlah misal k gitu ya. Oke, kita peroleh bahwa c per f kuadrat masukkan nilai u pangkat setengah jadi akar dari m kuadrat c kuadrat plus f kuadrat t kuadrat akar ya di plus konstanta. Nah, kita tidak tahu posisi awalnya, maka kita cukup menuliskan seperti ini saja ya. Jadi x-nya adalah ini c per f kuadrat kali akar n kuadrat c kuadrat plus f kuadrat t kuadrat plus konstanta. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.